pemerintah itu harus banyak baca buku, harus banyak belajar, harus banyak diskusi. Kenapa? Karena dari belajar, dari diskusi, baca banyak buku itu dia akan nanti akhirnya akan banyak mendengar. Jadi jangan suruh pengkritik juga kritik, jangan asal kritik, solusi dong. Wong mengkritik aja udah susah loh kita. Mengkritik itu kan termasuk menemukan fakta, mencari data-data. Itu susah. Masa kok kritik doang terus cari solusi. Nah, tugas pemerintah apa kalau? Kepada siapapun pelaku teror ini, percayalah bahwa cara-cara yang Anda lakukan itu tidak akan berhasil membungkam suara-suara kritis. Masih banyak para aktivis, para influencer, para pemengaruh yang tidak takut sedikit dengan cara-cara itu. Akankah kepolisian ini bisa mengungkap siapa para pelakunya? Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Tidak ada kiriman yang aneh-aneh di rumah? Nunggu kiriman yang baik-baik kepada. Oh, nunggu kiriman. Tapi yang baik-baik. Tapi Jangan yang aneh-aneh, Pak. nggak ada apa SMS ya, SMS, WA, atau telepon. SMS pinjol. Pinjol. Menawarkan pinjol. Jadi aman ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Mas Abdul Qahar. Ya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kita Aman. tahun baru ya 2026 ya harus dengan spirit dan semangat baru lah. Betul. Jangan mundur. Jangan mundur. Jangan mundur ke belakang. Ya. Jangan seperti zaman yang dulu-dulu yang kalau orang mengkritik langsung diteror. Itu kan zaman-zaman dulu-dulu itu. Kalau ada orang yang bersuara kritis lalu dibungkam. Nah, cuman persoalannya sekarang itu di era seperti ini yang ikut membungkam pun juga bukan hanya mereka yang punya kuasa. Mereka yang menjadi bagian ternak-ternak dari yang merasa menjadi bagian dari itu, kekuasaan. Itu pun juga ikut mengayuh bagio. Mengayuh bagio, ikut menanya-nanya, ikut itu sesuatu yang miris itu. Ya, jadi bisa betul. menjadi mobokrasi itu, bukan lagi demokrasi. Iya, 2025 kemarin itu ditutup dengan serangkaian teror kepada para aktivis, konten kreator yang kritis, ya kan? Pemengaruh. Sebut ada Shirley Anavita, terus kemudian DJ Doni, bahkan DJ Doni itu rumahnya dilempar bom molotov. Iya, oleh orang yang pakai sepatunya mirip. Sepatunya ini pakai jas hujan hijau. Mirip dengan siapa? Mirip dengan di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Ya, nanti kita bahas lebih lebih dalam. Kemudian ada Yama Carlos ya. Terus Cikita Fauzi. Cikita Fauzi juga dapatkan serangan teror ya. Terus kemudian Iqbal Damanik. Aktivis Greenpeace ya juga dapat. Terus yang di UGM katanya juga ada. Oh, ini guru besar Zainal Arifin Mokhtar. Zainal Arifin Mokhtar juga ditelepon orang tak dikenal yang suaranya diberat-beratkan katanya. Tapi sebelum terjadinya teror ini kan ada beberapa pernyataan dari pejabat pemerintah yang dalam tanda kutip bukan mengkritisi ya, tapi yang memberikan perhatian lah. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang mengatakan bahwa media agar tidak memberitakan kekurangan pemerintah. Jadi beritakanlah yang positif-positif. Jangan kira-kira seperti itu. Kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menyatakan hal yang kurang lebih sama agar media fokus pada berita positif dan tidak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja. Pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya atau memang ada yang tadi Mas Qahar sampaikan, ada pihak-pihak tertentu atau individu atau kelompok lah yang ikut
bermain di sana kan, Bagio. ikut mengayuh Bagio. Ya begini, selama negara tidak mengusut, negara tidak mencari bukti tentang siapa yang berada di balik itu, siapa otak yang ada di balik semua itu, teror itu, maka ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu ini siapa yang bermain. Mestinya negara itu dalam konstitusi kan dia punya mandat, punya kewajiban. Kewajiban konstitusional negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi warga, dan menjamin hak warga untuk bisa dijalankan sebenar-benarnya, setegak-tegaknya, dan senyaman-nyamannya. Pasal 28, ayat pasal 28E, itu kan jelas disebutkan di situ, Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kebebasan, menyampaikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Lalu di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kan menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, menyampaikan pikiran dan dijamin oleh undang-undang. Artinya siapa yang menjamin? Siapa yang punya mandat untuk menjamin itu bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya? Ya negara. Negara melalui perangkatnya, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Maka ketika ada warga negara yang menjadi tidak aman ketika menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, berarti ada yang belum dijamin oleh negara. Yaitu apa ya? Rasa aman. Ada rasa aman yang hilang. Kan tingkat keberanian orang itu kan beda-beda. Ada yang sekali mengkritik, kemudian ditelepon, diancam, setelah itu ya sudah selama-lamanya nggak pernah berbicara lagi. Ada. Tapi ada yang sudah berkali-kali diteror, dikritik, nggak masalah, tetap saja tancap gas, oke gas dengan kritikan-kritikannya. Jadi pada sisi yang tadi menjawab pertanyaan Mas Har tadi, hubungannya seperti apa, ya selamanya akan menjadi abu-abu. Sekarang apakah teror terhadap majalah Tempo, jurnalis Tempo, kepala babi itu sudah clear? Nggak ada. Siapa yang bermain? Siapa yang berada di balik itu? Yang menjadi ribut kan kemudian pernyataan waktu itu PCO aja kan, Hasan Azbi, yang suruh masak dan seterusnya. Nah, tetapi relasi antara pemberitaan dan teror sampai sekarang kan tidak pernah clear, tidak pernah terungkap. Hal yang sama yang khawatir kita terjadi adalah model-model kayak seperti sekarang ini. Ketika ada yang mengkritik, kemudian dijawab dengan teror, lalu ditekan, dilakukan apa namanya istilahnya itu doxing, dilakukan persekusi. Nah, ini menjadi watak. Kalau sampai dibiarkan, kalau di dalam sebuah negara hal-hal seperti itu tidak ditangani, maka itu bisa dikatakan sebagai watak negara yang otoriter. Watak negara otoriter itu adalah salah satu di antaranya adalah ya ruang publik itu diisi oleh suara-suara tunggal. Suara-suara yang lain itu nggak boleh. Nah, padahal kan kita pernah merasakan bagaimana pedihnya hidup di alam yang serba monolit. Ya. Hidup di alam, di era yang semuanya harus seragam. Semuanya harus saur manuk. Suatu suara, kalau pemerintah mengatakan A, dari atas sampai bawah harus mengatakan A. Dulu ada istilah tinggal landas, semua dari mulai atas sampai kemudian RT pun bicara soal tinggal landas. Lalu kemudian ada yang memelesetkan, ini kita mau tinggal landas atau tinggal kandas kan gitu. Jadi sampai ada film Tinggal Landas buat kekasih itu kan. Itu orang-orang tua aja yang tahu kan gitu kan. Tinggal Landas buat kekasih. Yang itu yang hidup di era 80 monolitik, era Orde Baru. Yang di situ kebebasan berbicara itu hanya ada di dalam teks konstitusi.
hanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, tetapi di dalam prakteknya itu tidak. Atas nama stabilitas, atas nama pembangunan, kebebasan berbicara ditekan, termasuk kebebasan dalam kebebasan pers. Kan kita saksikan banyak pemberedelan dan seterusnya. Instrumen-instrumen yang mengekang kebebasan pers itu dihidupkan, pers dikendalikan. Jadi situasi seperti itu, situasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan spirit kita. Nah, maka apa iya sih kita mau balik lagi ke situ? Bahwa 2 abad yang lalu itu ada seorang filsuf, John Stuart Mill, itu mengatakan begini, kalau saya tidak setuju dengan apa, kalau ada semua orang itu mengatakan sama, dan hanya ada satu orang yang mengatakan berbeda, maka yang berbeda itu tidak boleh dibungkam, meskipun dia hanya satu. Ya katakanlah dari 100 itu ya, misalnya, 99 orang itu sama bilang, sementara ada satu orang berbeda. Satu orang yang berbeda ini tidak boleh dibungkam suaranya. Itu John Stuart Mill. Voltaire, itu juga malah berapa itu abad 18 ya. Voltaire mengatakan begini, saya tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan, Anda katakan. Tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk berbicara, untuk mengatakan hal yang berbeda itu. Jadi spirit menjunjung kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, itu spirit yang universal yang lalu diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada sekarang orang mengkritik lalu kemudian dianggap bahwa dia sedang menggiring opini, ada yang tidak bekerja, ada yang tidak, ya itu salah, itu jelas itu menyalahi Undang-Undang Dasar 45, dan itu nggak boleh mestinya dihidupkan di sebuah negara Pancasila dan yang memegang prinsip konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Maka sudah tepat itu pernyataan Kepala Badan Komunikasi ya, Anggara Prabowo yang mengatakan pemerintah mengecam tindakan intimidasi, kemudian pemerintah juga tidak menoleransi ya. Nah, statement itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau dia dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu apa? Ya dengan mencari, menelusuri, mengusut itu. Mengusut, betul. Ya, pengalaman teror sebelum ini kan, ya belum pernah ada yang terselesaikan ya. Yang paling lama Munir. Novel itu 2 orang sudah dijatuhin hukuman kan, pelakunya sudah terungkap divonis, ya, sudah. Cuman kan yang jadi pertanyaan, yang jadi keraguan publik itu ya, apakah hanya 2 orang itu? Iya, betul. Apakah tidak ada dalangnya kan gitu? Siapa orang di balik teror tersebut? Udin, itu juga wartawan Bernas. Sampai sekarang tidak. Marsina juga belum kan? Ya, Marsina. Iya. Artinya apa? Artinya ini menjadi PR ya bagi kepolisian untuk segera mengungkapkan kasus teror yang dialami oleh para influencer dan aktivis. Karena jika tidak, teror-teror semacam ini akan menjamur. Iya, karena kan sekarang semakin banyak tokoh atau influencer yang bersuara kritis dalam konteks penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ini kan banyak sekali aktivis yang bersuara kritis kan. Tetapi mereka tidak sekadar bersuara kritis, mereka sebagian besar di antaranya juga turun ke lapangan. Artinya apa? Laporan yang mereka sampaikan, pernyataan yang mereka sampaikan itu basis faktanya cukup kuat kan, bahkan terverifikasi gitu loh. Jadi ketika aparat pemerintah menanggapi itu sebagai sebuah ancaman, kan bisa dikatakan itu sebagai sebuah ancaman karena
ya harus menyuarakan hal-hal yang positif, jangan menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja. Mereka tidak pernah bilang kok pemerintah tidak bekerja, gitu. Tapi berdasarkan skala bencana yang begitu luas kan, butuh langkah yang lebih cepat. Kan kira-kira begitu. Nah, balik lagi kepada teror yang dialami oleh para konten kreator dan aktivis itu. Kira-kira siapa sih di balik itu? Ya kan yang membedakan begini, kalau waktu zaman Orde Baru, orang langsung mengaitkan yang melakukan itu aparat negara. Apakah itu polisi, apakah itu badan intelijen, apakah itu ABRI waktu itu. Karena waktu itu memang situasinya, sistemnya memang sistem terpusat kan. Asasnya juga asas tunggal. Dan meskipun katanya ada demokrasi Pancasila, semua orang tahu waktu itu memang ya otoritarian. Tetapi kalau ketika teror, ancaman, pembungkaman itu dilakukan di era reformasi, di era yang sebenarnya mestinya kita menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya, ya orang akhirnya jadi berpikir apakah ini ulah negara, apakah ini ulah, tadi Mas Kohar bilang, orang-orang yang merasa dekat dengan kekuasaan, ataukah oleh pihak-pihak lain. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang pelakunya itu kan. Ya karena memang tidak diungkap terang-terangnya kan. Tadi disebutkan kasus novel itu cuma 2 orang yang katanya waktu itu dia tidak suka karena novel itu mengkritik Polri, kalau tidak salah itu kan. Padahal ya kalau kita secara logika pasti ada orang besar di balik itu, karena yang dilakukan itu sudah betul-betul membahayakan nyawa orang lain. Dan posisi novel waktu itu kan karena dia dikenal sebagai penyidik KPK yang betul-betul garang kan dalam memberantas korupsi. Kemudian juga kasus yang Tempo, yang kepala babi, sampai sekarang kita tidak jelas. Waktu itu juga ada yang wartawan terus Hussein Nabri ya, yang mobilnya dirusak. Mobilnya dirusak ya. Sampai sekarang kita juga tidak tahu yang melakukan siapa. Kemudian terakhir ada beberapa pemengaruh dan influencer. Ya begini, kalau itu tidak diungkap oleh negara, dan itu kewajiban negara, ya orang pertama kita tidak tahu siapa pelakunya, yang kedua menurut saya, ya tidak salah kalau kemudian rakyat itu mencurigai bahwa ini adalah ulah pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan, atau ada yang curiga juga ini kekuasaan itu pinjam tangan pihak lain untuk melakukan ancaman pembukaan dan segala macam. Ini semua kecurigaan dan dugaan. Makanya untuk mengklirkan semua persoalan, untuk membersihkan nama pemerintah bahwa mereka itu benar-benar tidak terkait dengan upaya-upaya pembungkaman seperti ini, satu-satunya cara ya ditangkap pelakunya. Dan sebenarnya menurut saya tidak terlalu susah kalau untuk menangkap kasus yang terkait dengan DJ Doni ya. DJ Doni. Itu kan jelas-jelas di CCTV mukanya kelihatan. Siapa pelemparnya itu kelihatan. Ya kalau itu sampai tidak tertangkap, ya menurut saya sangat aneh dan sangat wajar kalau kemudian sama. Sangat wajar kalau kemudian publik ya ini jangan-jangan ya campur tangan kekuasaan juga. Dan itu sangat membuat miris loh. Orang teror melempar bom molotov ke rumah yang berdempetan dengan rumah-rumah lain. Kalau itu kebakaran bisa merembet ke tetangganya, bisa mengancam jiwa. Dan kalau itu cuma dianggap sebagai sebuah persoalan yang biasa saja, menurut saya sangat keterlaluan. Betul tadi pemerintah katanya sudah mengecam, tetapi ya menurut saya itu sangat tidak cukup. Harus dibuktikan bahwa pemerintah itu tidak terlibat dalam hal ini. Ya tahu, sekali lagi caranya tangkap, setuntas-tuntasnya, beberkan kepada publik pelakunya ini. Itu jadi publik bisa paling tidak bisa mengerti gitu loh bahwa yang melakukan itu bukan pemerintah, bukan aparat-aparat negara. Ya meskipun ya banyak keraguan juga apakah pemerintah atau kekuasaan tidak tahu dengan soal ini kan. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan, itu kan sebenarnya modus atau cara-caranya itu kan tidak berbeda jauh dengan
di era sebelumnya kan, waktu zamannya Pak Jokowi kan, waktu juga banyak sekali kan para aktivis, mahasiswa yang kritis, kemudian ditelepon, diancam, dan sampai sekarang juga tidak ketahuan siapa pelakunya. Dan ini menurut saya tantangan yang mesti dijawab oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk menjernihkan persoalan, untuk membuktikan bahwa pemerintah yang sekarang itu tidak terlibat dan tidak anti kritik. Iya betul, bahwa kalau pemerintah serius sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengungkap kasus teror ini. Baik dari jejak yang ada di CCTV itu yang jelas dua sosok itu, kemudian pakaian yang mereka kenakan, terus sepatu yang mereka pakai, kan setidaknya itu bisa menjadi petunjuk awal kan untuk melihat atau untuk menyelidiki lebih jauh lagi. Kemudian dari jejak digital, wong menangkap Nurdin M. Top itu bisa. Teroris yang tidak jelas itunya bisa. Tingkat tinggi Amrozi, terus Samudra, Tenggulun, Lamongan. Yang sekarang agak susah ditangkap itu kan cuma Sylvester Matutina. Itu tergantung niat kan. Iya, makanya tidak sebenarnya. Ternyata paling sulit nangkap Sylvester Matutina. Jadi kan ada yang membandingkan begini, lucu juga. Kalau Amerika itu hanya butuh 2 jam untuk menangkap Nicolas Maduro. Aparat kita itu butuh bertahun-tahun untuk menangkap. Jadi emang Sylvester Maduro lebih canggih, lebih hebat daripada Maduro. Betul. Hebat juga ya, sampai sekarang belum ada. Sampai ngomong berulang kali ternyata nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Tadi lagi, saya agak worry dengan sosok-sosok atau kelompok yang merasa mewakili kepentingan negara, merasa mewakili kepentingan kekuasaan. Nah, ini kan agak sulit itu mengontrolnya kan, gitu kan. Nah, ketika atau juga kekuasaan bisa membina bahkan misalnya, atau menjadikan kelompok-kelompok tertentu itu sebagai alat dari kekuasaan. Nah, apakah ini tidak berbahaya ketika muncul kelompok-kelompok tersebut? Ya, kalau pertanyaannya berbahaya atau tidak, ya jelas jawabannya itu. Clear, berbahaya. Bagi orang-orang yang biasa kritis, bagi orang-orang yang punya pendapat berbeda, ya pasti berbahaya. Dan bagi nasib ke depan, bagi proses demokrasi, ya dia berbahaya. Bagi tumbuh kembangnya ruang publik yang sehat juga berbahaya. Jadi lebih banyak bahayanya daripada enggak. Bahkan di editorial media Indonesia itu disebutkan, ya ini seperti kayak menyuntik mati lah, kira-kira begitu bagi sebuah proses demokrasi. Wong kritik itu seperti vitamin, ibarat tubuh. Kalau tubuh itu ada gejala sakit-sakit itu. Nah, itu kan kita harus didiagnosis, misalnya, ada virus misalnya. Kok nggak sembuh-sembuh sebulan misalnya, gitu, kok greges-greges terus. Nah, itu kan harus ada rekomendasi setelah didiagnosis. Rekomendasinya apa? Vitamin. Kritik itu kira-kira semacam vitamin kan. Ibarat sebuah tubuh yang sedang sakit, dengan diminumi vitamin, maka badan akan menjadi bugar. Orang tidak akan pernah tahu, pemerintah tidak akan pernah tahu apa yang dijalankan itu salah atau benar. Gitu. Sampai kemudian kritik itu muncul. Karena kita ini sedang hidup di alam yang demokrasi, bukan seperti Donald Trump menentukan kamu salah, kamu benar gitu kan. Setelah Venezuela kan dia mengancam Meksiko dan Kolombia. Ya, atas nama narkoba, tapi sebetulnya yang diincar adalah minyak. Kan? Karena Venezuela ini negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, seabad lebih. Yang kalau disedot lagi. Nah, kira-kira ya seperti itu. Bagaimana alam pikiran mereka-mereka yang menganggap bahwa sudahlah rakyat ini diam saja, kerja saja, biar pemerintah jalan, ya manut saja sama pemerintah. Nggak bisa. Nggak bisa, kita di setting untuk seperti itu lagi, itu bahaya. Dan bahayanya kalau sebuah negara itu dihela atau dijalankan dengan cara-cara seperti itu,
maka otomatis kesejahteraan itu akan sulit dicapai. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa lebih dari 90% negara-negara yang bisa maju dan sejahtera itu karena mereka menerapkan demokrasi. Hanya sedikit, dan rata-rata negara yang susah sejahtera atau susah naik level itu adalah negara-negara yang di situ menggunakan prinsip-prinsip yang otoritarianisme, otoriter. Pemerintahnya otoriter. Maka rakyatnya ya miskin. Di Afrika itu kan karena otoritarianisme dipelihara. Maka yang muncul adalah kemiskinan. Jadi ada relasi antara demokrasi dan kesejahteraan, itu ada relasi. Dan itu sudah ditulis berkali-kali, dan bukan hanya ditulis berdasarkan imajinasi, ilusi, enggak, tapi ini penelitian. Penelitian yang jelas gitu loh. Oke deh, salah satu buku yang sering dikutip oleh Pak Prabowo juga mungkin ya. Daron Acemoglu, Why Nation Fail. Gitu. Kenapa negara itu gagal? Itu kan ada sebuah contoh bagaimana sebuah wilayah yang dipisahkan oleh tembok, yang satu masuk Meksiko, yang satu masuk Amerika Serikat, iklimnya sama, tanahnya sama, hanya dibatasi pagar saja, kira-kira begitu ya. Tapi kenapa yang satu yang di bagian Amerika itu bisa sejahtera, sementara yang di Meksiko miskin gitu loh. Jomplangnya jomplang banget. Ya karena ada faktor-faktor yang pelembagaan yang di Meksiko itu berbeda dengan yang di Amerika. Di Amerika sudah tradisi demokratis. Demokrasi ini salah satunya adalah dibangun melalui model-model literasi yang cukup, termasuk pada rakyatnya dibuat pinter. Sehingga rakyatnya kritis-kritis gitu loh, untuk memilih pemimpin, untuk mengkritisi aturan-aturan yang nanti, aturan-aturan ini kan nanti masuk bagi buat mereka gitu. Jadi kalau di dalam sebuah negara demokrasi, maka kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat kan. Salah satu contoh terbesarnya adalah ya ketika pemilu, maka yang menentukan merah hitamnya itu ya rakyat. Nah, ketika rakyat itu mencoba untuk menagih, meminta pertanggungjawaban, transparansi oleh mereka yang diberi mandat, ya jangan marah. Slow aja, gitu. Tanggapi dengan dingin, dengan cool, dengan jawaban, dengan kerja yang jelas-jelas kelihatan gitu loh. Jangan tipis kuping lah. Pemerintah itu tidak boleh tipis kuping. Maka kalau ini terus dipelihara model-model kayak begini, maka ini soal bagaimana memupuk bom waktu. Ini bisa berbahaya kalau terus-menerus didiamkan begini, atau terus-menerus disebarkan mereka ternak-ternak teror. Jadi teror oleh negara itu ya. Jadi bukan teror oleh teroris, kelompok teroris, tapi teror oleh negara. Itu bisa berbahaya bagi publik, bagi masyarakat. Jadi ruang yang kita saksikan hari ini ya harus betul-betul diperhatikan lah pemerintah. Seperti kemarin di pembicaraan kita sebelumnya, di order sebelumnya itu, banyak kok mereka yang mengkritisi itu sebetulnya ya tulus. Gitu. Mereka tidak ingin pemerintah ini gagal kan gitu. Cuma mereka meminta agar pemerintah ini terbuka. Ya, biar terbuka. Misalnya kalau dianggap lamban, ya jangan marah, karena kenyataannya sudah 40 hari masih ada wilayah-wilayah yang belum terjamah misalnya. Atau waktu itu sampai 3 minggu banyak yang kelaparan, masih kelaparan, listrik belum nyala. Tapi apakah itu berarti bukan menyatakan tidak bekerja? Enggak. Kalau dilihat dari skala dan respons cepat, itu ya dianggap terlalu lambat oleh para korban. Ya, sehingga ketika ada yang mengkritik seperti itu, ya jawab dengan kerja nyata. Jangan hanya dengan pernyataan dan statement. Itu kan kayak iman itu. Iman itu kan harus ada 3 hal. Pertama, diyakini dalam hati. 2, disampaikan dengan lisan. Dan 3, dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau cuma diyakini dalam hati,
tidak disampaikan dengan lisan ya orang nggak tahu. Atau diyakini dalam hati dan disampaikan dalam lisan, ya itu hanya omon-omon. Omon-omon tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Telu dadi siji lah. Itu artinya 3 hal itu harus jadi satu. Jadi harus atasdiqu bil jinan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan gitu kan. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan itu penting itu. Penting. Kita tahunya innamal amalu binniyat. Loh Iya betul. Itu niat mens rea. Mens rea itu niat jahat. Niat jahat. Oke, jadi kalau sekarang atau hari-hari ini kritik itu dijawab dengan teror. Ya. Dan negara tidak memberikan rasa aman dengan segera mengungkap siapa para pelaku teror itu. Saya khawatir suara-suara kritis itu nanti akan hilang gitu loh. Ya. Kita semua akan secara pribadi menyensor gitu loh. Akan ada self-censorship sendiri gitu loh. Sehingga suara yang ada di negeri ini adalah suara-suara yang munculnya cuma dari satu sumber. Nah, itu kan repot kalau itu yang terjadi gitu. Iya, itu betul, Mas. Apalagi kalau kita lihat situasi ketatanegaraan kita sekarang kan, kalau umpamanya nanti itu teror terus berpihak tanpa ada upaya untuk mengendalikan atau mengakhiri, ya kita khawatir para aktivis, para kritikus itu akan kehilangan daya kritisnya, akan kehilangan keberanian untuk melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah. Dan kalau itu yang terjadi, ya siap-siap saja kita akan kembali ke masa lalu. Ya karena apa? Yang semestinya mengkritisi pemerintah, ya kalau kita lihat sekarang kan sudah tidak ada fungsinya secara maksimal. Ya, yang sebenarnya harus mengkritisi pemerintah itu kan DPR. Ya kalau DPR sekarang sudah hampir 100% semuanya berada di pihak eksekutif, ya sebenarnya yang kita harapkan itu kan dari masyarakat sipil. Ya kalau kemudian masyarakat sipil ditekan, diancam, dibungkam dengan berbagai cara, ya kita khawatir ya mereka juga akan diam kan. Dan itu kalau itu yang terjadi, ya siap-siap saja pemerintah jalan semaunya sendiri tanpa ada kontrol. Dan itu kalau itu yang terjadi, ya itu ya petaka bagi demokrasi kita. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kan bibit-bibit seperti ini itu, ya mohon maaf, saya lagi-lagi kembali ke pemerintahan sebelumnya, ke pemerintahan Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi kan tidak menurut saya tidak berupaya maksimal mencegah potensi-potensi ancaman seperti ini. Dia justru memelihara para buzzer, justru memelihara para influencer yang bisa dikendalikan oleh dia. Dengan cara apa? Ya untuk menyerang pihak-pihak oposan pemerintah. Dan menurut saya itu dari sisi demokrasi, dari sisi ketenegaraan, waktu itu menurut saya sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan. Bagaimana seorang presiden malah mengundang para influencer, para buzzer ke istana. Dan ketika mereka, para buzzer, para influencer, para pemengaruh itu merasa punya perlindungan dari orang yang paling berkuasa di negara kita, ya mereka bisa bertindak semaunya. Mereka bisa membuli para oposisi, mereka bisa menekan mereka yang melakukan kritikan kan. Jadi saya khawatir hal seperti itu masih terus terjadi sampai sekarang, meskipun menurut saya Pak Prabowo tidak lagi memelihara hal-hal seperti itu. Paling tidak separah sebelumnya lah. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para pihak yang, kalau kita asumsinya yang melakukan teror itu adalah mereka yang pro kekuasaan, ya itu sebenarnya juga tidak terlalu jauh dengan di pemerintahan sebelumnya sih. Nah, ya lagi-lagi satu-satunya cara yaitu tugas negara untuk membersihkan para peneror seperti itu.
Dan mereka mau, dan mereka mampu, tinggal mau atau tidak. Pertanyaannya kan seperti itu. Mereka punya segala perangkat untuk melakukan itu kok. Mereka punya polisi yang menurut saya cukup udah terbilang canggih lah untuk mengatasi hal-hal kriminalitas seperti ini. Jadi tinggal kemauan politik dari pemerintah untuk betul-betul menjernihkan persoalan ini. Ya sekali lagi agar publik itu tidak curiga lagi kepada pemerintah bahwa mereka itu juga campur tangan dalam upaya-upaya pembungkaman, agar tidak ada lagi sakwa sangka kepada negara bahwa mereka itu membiarkan tangan-tangan lain untuk melakukan ancaman dan teror. Karena kalau itu terus dibiarkan, kemudian ada ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat, ya berarti negara sudah melalaikan kewajibannya. Ya betul, bahwa tugas negara itu kan melindungi setiap anak bangsa dimanapun berada. Kewajiban negara itu adalah memberikan rasa aman bagi seluruh anak bangsa. Dan ketika sebagian anak bangsa merasa tidak aman, merasa diancam, bukan merasa, betul-betul diancam, kemudian negara diam saja, ya berarti ya negara sudah ya melanggar sumpah dan janjinya kan. Negara tidak memenuhi kewajibannya sebagai payung untuk melindungi seluruh anak bangsa yang ada di negara kita. Mas Gawar, ini kan ada satu persoalan yang cukup serius terkait dengan komunikasi para pejabat pemerintah dalam situasi-situasi seperti saat ini ya. Termasuk yang sering kita sampaikan kemarin, kita diskusikan kemarin adalah ketika para pejabat pemerintah itu mendenial gitu ya, menyangkal fakta-fakta yang disampaikan oleh kaum kritis gitu. Seharusnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu loh, sehingga tidak muncul resistensi yang lebih besar lagi dari publik. Pemerintah itu harus banyak baca buku, harus banyak belajar, harus banyak diskusi. Kenapa? Karena dari belajar, dari diskusi, baca banyak buku itu dia akan nanti akhirnya akan banyak mendengar. Jadi gini, ada kritik pendapat yang berbeda itu harusnya dipandang sebagai sebuah ujian kehidupan. Ujian kehidupan bagi pemerintah juga. Kan kata Socrates itu gini, kehidupan yang tidak diuji itu tidak layak untuk dijalani, kan katanya. Kata Socrates begitu. Jadi kalau hidup kok nggak ada ujian, kehidupan nggak ada ujian, ya itu sebetulnya kematian itu. Bukan kehidupan namanya. Begitu juga dengan pemerintahan, begitu juga dengan bangsa, negara. Itu kalau tidak pernah mendapatkan ujian, ya tidak layak untuk dijalani. Nah, salah satu bentuk ujian itu adalah sikap kritis. Sikap kritis dari publik, ruang publik yang terus bergairah, ruang publik yang gaduh, yang sibuk, itu bagus untuk sebuah demokrasi. Yang paling penting adalah ketika kritik itu disampaikan dan dari kritik itu orang menemukan jalan keluar, nah itu bagus. Jadi jangan suruh pengkritik juga kritik, jangan asal kritik, solusi dong. Wong mengkritik aja udah susah loh kita. Mengkritik itu kan termasuk menemukan fakta, mencari data-data, itu susah. Masuk kok kritik doang, cari solusi. Nah, tugas pemerintah apa? Dibayar. Kalau dibayar oleh rakyat, kita ini memberikan membayar pajak, itu tujuannya adalah supaya negara ini kemudian bisa terselenggara secara benar, secara tertib, dan rakyat itu memperoleh kemakmurannya. Nah, tugas-tugas negara, tugas-tugas pemerintah, itu adalah bagaimana mencari cara menemukan solusi-solusi atas masalah-masalah yang disandang oleh rakyatnya, publiknya. Jadi ketika di jalanan itu ada masalah, oh ini loh, masih terisolasi, oh ini loh, jembatannya putus, kok kemudian denial, disangkal, dianggap, wah itu menghina pemerintah karena nggak bekerja, ya itu berarti dia menghina logika publik. Karena dijamin, kritik itu dijamin. Kritik itu ujian kehidupan. Kalau tidak pernah
diuji ya tidak layak dijalani. Sekali lagi itu kan Socrates yang bilang seperti itu. Ya di Al-Quran kan juga sudah ada. Kalau yang Islam ya, di Al-Quran kan sudah ada. Apakah kamu merasa bahwa kamu sudah beriman sebelum datang kepadamu beragam ujian kan gitu. Jadi omong kosong kira-kira gitulah. Kamu mengatakan beriman, tapi kalau belum pernah diuji dan kamu lulus dari ujian. Gitu. Jadi pemerintah juga begitu. Jangan menganggap bahwa kritik itu semua kritik itu adalah makian. Jangan dianggap seperti itu. Kritik itu obat. Kritik itu vitamin. Kritik itu penguat. Menumbuhkan energi. Untuk apa? Untuk menemukan solusi. Oke, misalnya ini ada kritik begini. Rapat. Cari solusinya seperti apa. Oh, begini. Bukan misalnya nih, ini solusinya bisa pakai sumur bor. Misalnya berapa nih sumur bor 1? 150 apa 100 berapa? 150 juta misalnya. Itu pun murah katanya. Itu murah. 150 juta. Oh, kalau 100 juta kayaknya masih kurang, 150 gitu. Terus ada kemudian netizen yang mengkritik itu buat apa aja sumur bor 150 juta itu. Ada netizen yang begitu, yang mengkritik seperti itu. Lalu kemudian ada netizen yang kemudian menyerang netizen yang mengkritik itu dengan mengatakan maksud kamu apa? Kok semua yang datang dari pemerintah dianggap tidak benar? Tolong jelaskan ke saya, maksudnya apa? Terus si yang mengkritik ini, dia langsung menjawab kritik itu dengan mengcapture WA chatting antara dia dan warga Aceh Tamiang. Dia punya teman di Aceh Tamiang. Bro, di kampung ini itu berapa bikin sumur bor itu? Ya beli alat dan proyeksi mengerjakannya sekitar 3,5 juta sampai 5 juta. Plus nanti ongkos pacangnya berapa gitu. Pokoknya di bawah 10 juta lah, di bawah 7 juta. Itu sudah mengalir itu. Dengan kedalaman berapa ya? 30 meter. Itu di tempat yang paling sulit air selama ini ya 35 meter. Nah, itu kalau 150 juta itu mungkin satu kampung kali maksudnya kali. Atau berapa 10 keluarga ya. Tapi kalau satu sumur bor itu dihitungnya katakanlah misalnya 150 juta, ya itu kan patut dikritik. Ya. Terus si netizen tadi patut dipertanyakan lah. Gitu. Iya. Yang si netizen tadi itu menjawabnya begini, saya tidak menghina pemerintah, saya tidak menyangkal, saya hanya ingin menegakkan logika yang waras saja. Ya transparan saja, hitung-hitungannya bagaimana. Kalau pemerintah bisa menjelaskan bahwa itu adalah 100 keluarga misalnya, oh ya berarti kalau 100 keluarga ya itu angka yang sangat kecil. Satu keluarga cuma 1,5 juta sumur bor, itu kecil, masuk akal. Atau katakanlah untuk 50, itu juga masuk akal. 25, 30 itu juga masih make sense lah gitu kan. 30 misalnya ya satu sumur bor 5 juta kali 30. Persoalannya kan pertanyaannya kan ini satu sumur kan 150 katanya. Nah, ini kan patut dipertanyakan. Nah, ketika ada yang mempertanyakan apakah dia pengaruh itu influencer ya, atau dia kreator konten, bahasa Indonesianya kan kreator konten, atau dia aktivis sosial atau relawan, ya jawab saja. Maksud kami bahwa seperti ini gitu. Jadi dengan semakin banyak ngeles, semakin banyak menyangkal, maka kecurigaan itu akan semakin menumpuk. Kecurigaan itu akan semakin sangat menganga itu, potensial itu akan semakin terbuka. Nah, kalau ada yang dikit-dikit, bahkan di netizen itu kan ada yang begini, ada yang mengkritik, wah ini pasti anak abah gitu. Gitu. Terus nanti ada yang dari seberang sono mengkritik lagi, ini anak banteng katanya gitu. Terus ada yang mau bilang begini, mending jadi anak abah dan anak banteng daripada anak haram konstitusi misalnya gitu kan. Itu kan akhirnya nggak produktif gitu loh. Ya daripada seperti itu, maka dengarkan kritik itu baik-baik,
cari formulasinya bagaimana mengatasi ini sehingga solusinya itu bisa ketemu. Hidup dalam demokrasi itu ya susah-susah gampang. Iya. Gitu. Ya kalau nggak tahan nyali ya sudah jangan jadi pemimpin kan Iya. gitu. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin. Pemimpin level paling rendah pun juga Nggak boleh tipis nggak boleh kuping. tipis kuping kok. Iya. Gitu kan. Jadi Pak RT misalnya baru mendengar suara ini marah-marah ya udahlah selesai aja. Tapi nggak boleh tebal telinga juga, Telinga, alias iya. bebal. Iya. Tidak boleh tipis kuping juga Ya. tidak boleh tebal telinga. Kalau tebal telinga itu bebal. Ya. Bebal. Iya, karena kan yang kita lihat ya, yang sudah kita saksikan bersama-sama bahwa pemimpin kita itu resisten dengan suara-suara kritis dari publik ya, termasuk netizen, termasuk kreator konten gitu, termasuk influencer gitu. Nah, balik lagi ke soal teror ya yang dialami oleh para aktivis itu. Akankah kepolisian ini bisa mengungkap, Mas? Siapa para pelakunya? Iya, itu pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab ya. Kalau secara loginya ya semestinya ya, Logika. saya bisa, ya kan? Secara logika loh ya. Iya, tapi Itu bisa saja nggak kira-kira bisa dan tidak perlu menunggu waktu Iya. lama. Orang bukti awal, petunjuk awal sudah jelas-jelas ada kok, yang khususnya di yang DJ Doni itu kan. Iya. Ya kalau kemudian aparat itu masih saja berlama-lama atau kemungkinan terburuknya kasus ini tidak terungkap ya akhirnya publik semakin mempertanyakan ya jangan-jangan emang ini nggak ada keterlibatan pemerintah, keterlibatan aparat. Ini adalah restu dari negara. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ya jangan salahkan rakyat kalau ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau pemerintah yang semestinya dengan sangat mudah untuk menjawab tidak bisa menjawab, ya pertanyaan seperti itu akan terus ada di benak publik kan. Jadi menurut saya sekali lagi ya buktikan saja bahwa pertama negara itu memang tidak anti kritik, bahwa negara itu betul-betul tidak suka dengan cara-cara ancaman teror, bahwa negara itu betul-betul tidak ingin membungkam suara-suara publik. Ya satu-satunya cara begitu. Ya tangkap pelakunya, kemudian ungkap siapa di balik pelaku itu, beberkan kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada rekayasa, ya publik otomatis akan tahu, akan paham, oh negara itu tidak terlibat, oh pemerintah itu benar-benar tidak terlibat dalam aksi teror, pemerintah itu betul-betul melindungi setiap anak bangsa. Ya tapi kalau kemudian tidak terungkap ya pasti kecurigaan akan semakin tebal. Itu pertama. Yang kedua menurut saya begini, untuk mencegah teror-teror seperti ini terjadi di kemudian hari, pemerintah menurut saya juga paling tidak memberikan jangan memberikan amunisi kepada pihak-pihak lain. Yang saya maksud amunisi seperti ini, apa yang dikatakan Pak Prabowo misalnya, ketika dia nyinyir kepada para aktivis, menurut saya itu sebuah amunisi kepada pihak-pihak lain untuk memberikan ancaman kepada para yang nyinyir kritikus. Yang kapan tuh yang mana? Ya salah satunya gini ya, soal Prabowo. dia menyebut orang-orang pintar Yang hanya bisa bicara. yang bisanya cuma bicara, dia tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa memberikan pekerjaan, tidak bisa memberikan makan, misalnya cuma mengkritik. Menurut saya itu tidak layak lah untuk disampaikan kepada publik oleh seorang kepala negara. Kemudian juga ada penyangkalan. Ya sebenarnya akan lebih bagus begini ya. Saya sih berandai-andai aja. Kalau kemarin ketika Pak Teddy Minahasa, Mayor Letkol Teddy itu tidak usah umpamanya dia terus terang begini, ya kita minta maaf. Masih banyak kekurangan. Masih banyak hal-hal yang belum kita selesaikan, tetapi pemerintah itu percayalah pemerintah itu betul-betul serius menangani persoalan ini. Saya pikir
Publik kalau bersimpati kok. Lebih Tidak ada. akan ada lagi kritik-kritik yang saya yakin itu kritik akan mereda dengan sendirinya. Tetapi begitu pemerintah itu lebih defensif, melakukan penyangkalan, melakukan klarifikasi seolah-olah tidak terima apa yang dikritik oleh publik, yaitu kritik akan semakin tajam, akan terus berdatangan. Dan itu harus disadari oleh pemerintah. Itu konsekuensi pemerintah ketika DPR ya tidak bisa diharapkan sebagai oposisi. Kalau umpamanya kemarin itu DPR sebagai oposisi, mereka mengkritik penanganan bencana di Sumatera misalnya, saya pikir kritik dari publik itu tidak akan semasif sekarang. Tapi kita lihat menurut saya tidak sangat sedikit lah kritik yang disampaikan oleh anggota DPR. Malah yang terjadi kan ada anggota DPR yang justru nyinyir kepada influencer. Ada anggota DPR yang justru mempertanyakan keberadaan relawan yang ada di lokasi bencana. Saya tidak mendengar atau paling tidak terlalu keras lah suara dari DPR itu apa yang terjadi di Sumatera, apa yang sudah dilakukan pemerintah di sana, bahwa pemerintah itu oleh sebagian masyarakat dianggap lambat, bahwa meskipun sudah 3 minggu masih ada korban yang masih kelaparan, itu tidak terdengar dari DPR. Tidak juga terdengar dari DPR upaya mereka untuk membantu secara konkret apa yang terjadi di Sumatera. Ya kalau kemudian ada kritik-kritik dari pemerintah yang mungkin terlalu tajam juga ya, ada beberapa influencer yang sampai melontarkan kata-kata kasar kan. Ya itu sebenarnya konsekuensi yang ya harus disadari oleh pemerintah. Dan pemerintah harus menampung semua kritik itu dengan besar hati, bukan dengan besar kepala. Menurut saya kalau dengan besar kepala, dengan mengedepankan kesombongan, ya saya pikir kritik akan terus terjadi dan ya itu akan membuka peluang atau membuka potensi bagi orang-orang atau pihak-pihak lain yang merasa bagian dari kekuasaan untuk melakukan ancaman, tekanan, teror. Karena dia merasa ya pemerintahnya merasa sudah benar, dan dia tidak suka kalau pemerintah itu dianggap ada kekurangan, seperti itu. Makanya saya menyoroti cara berkomunikasi dari pejabat pemerintah gitu. Berkomunikasi kan bukan sekadar apa yang disampaikan melalui mulut kan, tetapi juga dari ekspresi, gestur dan lain-lainnya gitu loh. Ini kan, nah kalau tadi Mas Jaka menangkap itu sebagai sebuah kesombongan misalnya kan, itu kan pada akhirnya kan membuat publik semakin resisten kan. Menumbuhkan ketidaksukaan kepada para pejabat pemerintah itu, dan itu pada akhirnya akan berdampak pada berlangsungnya pemerintahan gitu. Mas Kohar, harapannya seperti apa? Ya, yang pasti harapan terbesar adalah selamatkan demokrasi. Presiden Prabowo itu kan asta cita nomor 1 itu kan salah satu diantaranya adalah memupuk demokrasi. Membuka ruang demokrasi yang semakin sehat. Nah, buktikan aja itu. Ruang asta cita yang pertama itu. Salah satu jantung dari demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat itu kan termasuk kebebasan dalam menyampaikan pikiran, mengkritik. Jangan sampai kemudian kebebasan berpendapat itu malah diberangus. Diskusi buku dilarang. Kemudian dibubarkan hanya alasan-alasan yang sifatnya administratif gitu loh. Itu adalah satu langkah menuju, kalau sampai itu ya terakumulasi demikian banyak, itu satu langkah lagi menuju otoritarianisme, dan itu jangan sampai terjadi, jangan sampai mengulang sejarah pahit seperti itulah. Karena sekali lagi akan sulit rasanya bagi Indonesia, bagi kita semua, untuk bisa mencapai titik kesejahteraan yang kita idam-idamkan kalau demokrasi dipasung. Kalau checks and balances ditiadakan atau dinihilkan, itu susah. Semua penelitian sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, itu menyebutkan bahwa
sebagian besar negara yang maju itu terjadi karena mereka menggunakan prinsip-prinsip yang demokratis. Sebaliknya, sebagian besar negara yang miskin, negara yang tidak kunjung naik level, itu adalah karena pemerintahnya yang otoriter. Negara itu menggunakan prinsip-prinsip yang tadi itu, asal semua baik, disemir semua, nggak ada yang jelek gitu ya. Nah, ya kita sekarang ini ada berkahnya lah dengan adanya media sosial, meskipun media sosial sebagian orang mengatakan ini juga pisau bermata dua, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, tetapi untuk hal-hal tertentu ini akan membuka cakrawala. Ketika kanal yang lain ditutup, ya orang bisa mengekspresikan kepedihannya, mengekspresikan keluh kesahnya, curhatnya ya melalui TikTok, melalui media sosial, melalui Instagram dan seterusnya, melalui kanal-kanal yang lain gitu. Ada stand up comedy melalui misalnya open mic gitu, ya, dengan menggelar pertunjukan seperti yang dilakukan oleh Panji dengan mensreanya itu adalah sebuah tempat, sebuah sarana yang justru kalau dipelihara itu akan menjadi semakin sehat. Ya. Pokoknya dengarkan kritik, cari solusi, dan ubahlah cara memandang kritik, dan dengan begitu maka ruang publik akan terbuka semakin sehat, ya negara akan lebih mudah dalam menjalankan program-programnya, sehingga akhirnya 8% pertumbuhan di 2029 itu bukan lagi omong kosong, itu bisa dicapai. Tapi ya tadi itu, kerjakan PR-PR tadi itu, termasuk PR adalah menjamin ruang publik yang sehat, memberi ruang bagi adanya kritik, dan menghapus teror. Oke, Mas Jaka ada yang mau ditambah? Ya, menurut saya ini kepada siapapun pelaku teror ini, percayalah bahwa cara-cara yang Anda lakukan itu tidak akan berhasil membungkam suara-suara kritis. Mungkin ada para kritikus yang mungkin agak meredam sikap kritisme, tapi saya yakin masih banyak para aktivis, para influencer, para pemengaruh yang tidak takut sedikitpun dengan cara-cara itu. Dan percayalah kepada siapapun pelakunya, apa-apa yang Anda lakukan itu justru pengecut. Justru membuat citra pemerintah itu semakin buruk. Dan kepada pemerintah agar citranya tidak semakin buruk, ya tindak tegas. Melayang siapapun yang melakukan teror seperti ini. Hanya dengan cara seperti itu, ya nama pemerintah bisa terselamatkan, dan kritik teror-teror semacam ini di kemudian hari bisa kita tekan. Saya kira itu. Oke, sip. Baik. Ya, negara memang harus membuka ruang bagi bertumbuhnya demokrasi gitu, termasuk memberikan ruang bagi suara-suara kritis gitu. Dan yang paling penting segera mengungkap siapa pelaku teror terhadap para aktivis dan influencer. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.